Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, hari ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan konversi terkait dengan temuan adanya pengembang nakal di wilayah Jabodetabek ada sebanyak 14 dan pihak dari Kementerian PKP ini sudah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk dilakukan audit, di mana audit ini nantinya untuk mengetahui apakah ada kerugian negara ataupun penyelewengan dana sehingga rumah-rumah subsidi yang telah dibayarkan oleh pemerintah melalui bank atau melalui program fasilitas likuiditas pembangunan perumahan ini memenuhi persyaratan atau tidak, dan adanya dugaan penyelewengan atau tidak, sehingga nantinya setelah dilakukan pemeriksaan atau audit, jika ditemukan adanya tindak pidana maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, sehingga ini memberikan efek jerah kepada para pengembang agar tidak lagi bermain terhadap rumah-rumah subsidi yang memang dikhususkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, karena memang masyarakat saat ini membutuhkan rumah untuk menjadi tempat tinggal. Demikian, kembali ke studio. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menemukan adanya pengembang nakal karena menyediakan rumah yang tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, Kementerian PKP sudah menyalurkan bantuan dana bagi rumah subsidi kepada pengembang melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Inspektur Jenderal, Irjen, Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, Menteri PKP Marwarar Sirait beberapa minggu terakhir melakukan peninjauan terhadap perumahan subsidi yang tergabung dalam FLPP. Namun, kata Heri, pihaknya menemukan sekira 14 pengembang di Jabodetabek yang membangun perumahan tidak layak huni. Tegas Heri saat ditemui di kantornya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025. Atau MPR bisa mempunyai penghunian yang layak, dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program FLPP, ya, Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan, yang sampai saat ini sudah masih berlangsung, ya. Nah, sudah beberapa minggu ini, ya, setiap minggu Pak Menteri bersama seluruh eselon 1 meninjau langsung ke beberapa tempat lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP, ya. Ternyata sangat disayangkan kita temukan rumah tidak layak huni, rumah tidak layak fungsi. Tidak layak fungsi itu seperti apa? Umpamanya tanahnya masih banyak kita temukan tidak dipadatkan secara benar, sehingga begitu dipasangin keramik banyak yang pecah-pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air juga tidak sempurna, sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga kualitas terkait dengan struktur bangunan, ya. Saya lihat sendiri, itu ternyata tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bahkan tembok-tembok banyak yang mengelupas. Nah, ini sungguh memprihatinkan. Maka langkah saya selaku Inspektur Jenderal yang mempunyai tugas fungsi pengawasan, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK-RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Ya, sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal sudah meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan
audit dengan tujuan tertentu, supaya nanti bisa diperoleh suatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa, bahkan jika itu ada kerugian negara, ya saya serahkan nanti kepada aparat penegak hukum, terutama terhadap pengembang-pengembang ini. Ya, pengembang yang tidak punya rasa sense of crisis, tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh beliau-beliau yang masuk MBR itu, yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah yang layak juga. Ini kalau kita biarkan kan terus berlangsung seperti ini, itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu, tapi negara juga dirugikan. Oleh karena itu saya sudah. Jangan lupa subscribe ya.